Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Nama baru yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang pada saat ini tidak bisa hadir karena ada halangan, yang saya banggakan karena sejawat. Terima kasih atas waktu dan tempatnya. Mohon izin ya kenapa dikumpulkan di sini karena terkait dengan ada kegiatan tugas sebagai guru penggerak di mana saya harus mengumpulkan kegiatan aksi nyata untuk diseminasi guru penggerak, yaitu budaya positif. Oke, langsung saja biar nggak lama ya. Oke, untuk aksi nyata di sini saya menggunakan budaya positif. Sebelum masuk ke budaya positif, kita masuk. Oke, sebelum masuk ke ice breaking dan yang lainnya, kita coba merelaksasi biar tidak terlalu tegang. Oke, sekarang video kedua nanti kita sebagai refleksi untuk kedepannya. Orang biasa acuh terhadap sekitar. Nanti dari dua video ini apa yang kita pelajari atau yang kita bisa simpulkan dari kedua video ini. Oke, dari dua video tadi ada beberapa yang kita bisa pelajari. Video yang pertama terkait dengan siswa yang lagi bernyanyi. Nah, sering saja ya terkait dengan kita, mungkin Bapak Ibu guru juga pernah mengalaminya ketika misalkan kita menemukan potensi siswa sampai mungkin ke tempat kabupaten, provinsi, kecamatan dan yang lainnya, itu merupakan suatu kebanggaan, ya kan? Nah, terus lanjut ke sini, nanti video yang kedua ini kan ada orang yang lewat, biasanya acuh terhadap lingkungannya atau sekitarnya. Yang kedua ada yang orang lewat mau ngambil tapi tidak bisa karena emang ketidakmampuannya. Yang ketiga yang orang yang ini dia punya keterbatasannya, dia orang biasa tetapi dia punya kemampuan untuk melakukan suatu hal yang baik. Kesimpulannya di sini. Siapa saja maka sebuah hawatu dari jarak akan dicatat untuk suatu kebaikan, dan siapa saja yang dicatat untuk suatu kebaikan maka dia akan masuk surga. Nah, rangkaian video yang pertama, yang kedua, sama yang kedua itu ada rangkaiannya. Nah, makanya kalau saya prinsipnya ketika misalkan saya pernah guru di pesantren itu walaupun pulang sampai jam 5 jam 6, karena satu, kita adalah guru. Pesan kata Kiai, kalau misalkan mau jadi guru, jadilah guru sekalian. Kalau misalkan tidak, gak usah. Soalnya kenapa? Satu, kita tuh bukan mentransfer ilmu saja, tetapi kita mentransfer kebaikan kita, anak kita ditransfer sama ditransfer dari kita untuk siswa. Makanya kata Kiai itu, kalau mau misalkan jadi guru sekalian. Kalau misalkan tidak bisa, gak usah. Soalnya nanti akan menghambat perkembangan peserta didik. Nah, itu yang saya pahami terkait dengan video ini. Nah, makanya sebaik
hal kecil apapun sekiranya bermanfaat bagus buat diri kita, itu menjadi ladang pahala kedepannya buat kita. Semoga suatu saat, karena gini, yang saya alami itu terkadang kita merasa jenuh terkait dengan kegiatan kita, misalkan waktu di sekolah bosan ya, kegiatan apa, nggak ada sesuatu hal yang menarik. Ujung-ujungnya bukan orientasinya uang saja, tetapi kedepannya kita tuh pengen punya keluarga, pengen apa yang kita inginkan bisa tercapai. Terus ujung-ujungnya lagi ketika misalkan kita di masa tua itu satu, bukan bahagia di dunia saja, tetapi ketika misalkan di akhirat pun ada yang mengangkat derajat kita, atau ada yang mengangkat bahwa dulu saya pernah diajar sama misalkan Pak Topik, saya dulu kalau misalkan nggak dibilang sama Pak Topik mungkin nggak tahu saya misalkan bergaul sama siapa. Nah, salah satunya di situ motivasi salah satu motivasi saya ketika misalkan memang sedih dulu gitu ya. Oke, lanjut ke materi selanjutnya tentang tadi sudah kita relaksasi sama motivasi. Selanjutnya masuk ke G, masuk ke SDK. Oke, dari dua gambar ini, yang kuning sama yang merah, kira-kira kita sehari-harinya banyak yang kuning apa yang merah? Kuning. Kenyataannya kuning apa yang merah? Oke. Oke, tadi kenyataan. Sekarang harapannya ke depannya, pingin yang merah apa yang kuning? Oke. Rasanya kalau misalnya merah itu terlalu banyak masalah ya, pusing gitu ya. Jadi gimana caranya kita harus seperti ini? Di rumah ada masalah, ke sekolah kita harus profesional, benar nggak? Pernah lihat motivasi tentang kehidupan seorang guru? Di rumahnya banyak masalah, bertengkar sama anak, terus pada tagihan dan yang lainnya. Gak mungkin manusia itu tidak ada masalah, benar nggak? So, benar. Termasuk saya juga, tapi gimana caranya kita ketika masuk kelas, ketemu siswa, badan kita harus siap. Jangan sampai kita ketika misalkan sampai sekolah, boleh sambil makan minum, Bapak Ibu santai aja ya. Saat ketemu, kita sudah bawa malah-malah. Yang diterima sama siswa itu pasti hal-hal yang negatifnya, benar? Udah benar. Soalnya pernah nih tentang workshop kegiatan motivasi belajar seperti ini, ya. Jadi gimana caranya kita harus profesional walaupun banyak masalah, berantem sama pasangan, misalkan ada yang ditagih hutangnya atau yang lainnya, gimana caranya kita ketika misalnya nyampe sekolah depan kelas, ambil nafas, niatkan dalam diri kita bahwa saya niatnya untuk mengajar, saya niatnya untuk mencari pahala, saya niatnya untuk mendidik peserta didik. Nah, oke. Senyum ketawa selama 30 detik. Hal yang mudah tapi susah terkadang dilakukan. Benar kan? Gratis kan? Gratis kan? So, sekarang kalau misalkan nih, lihat yang suka marah-marah aja kelihatannya kita juga gak mau deketin, benar nggak? Karena membawa dampak negatif sama diri kita. Karena sesuatu yang istilahnya negatif itu akan membawa dampak sama diri kita. Tapi kalau misalkan walaupun kita banyak masalah dan yang lainnya, tapi kalau misalkan berpikir sudah lepas, sudah berserah diri sama yang di atas, udah happy aja. Punya harta satu miliar itu kita nggak pikirin ya, mungkin sudah dibayar sama yang di atas gitu kan. Nah gitu caranya ya. Nah sekarang senyum ketawa 30 detik. Oke, sekarang mohon kerjasamanya dari Bapak Ibu semua berdiri. Jangan ketawa dulu. Jangan ketawa dulu, boleh. Diambil di depan aja, Bu. Di sini. Nanti nggak masuk streaming soalnya. Oke, senyum dilanjut ketika ketawa selama 30 detik. Jangan senyum dulu. Nah, sekarang oke, karena kita akan menciptakan suasana yang positif, kita harus diawali dengan senyum. Jangan sampai datang ke sini udah, hei anak-anak, biasa jangan. Nanti kita belajar tentang sama-sama belajar ya, bukan ini. Cuma emang saya sebagai penugasannya harus mendefinisikan kegiatan ini. Nah, senyum dulu. Sekarang jangan ketawa dulu. Oke, sekarang Bapak Ibu yang di depan yang berpasangan silakan saling melihat. Ya, nah saling lihat. Oke, tuh kan, udah bisa ketawa, udah ketawa. Senyum dulu, senyum lihat. Sama saya saling melihat menatap. Oke, kita hitung 1, 2, 3, 4. Udah, oke lumayan. Energi positif dalam senyum itu. Nah, oke silakan dulu, terima kasih. Nah, hal yang pertama
pertama kita ketika bisa ketemu peserta didik, masuk kelas, ruangan guru, tunjukkan bahwa kita adalah lagi bahagia. Satu, kita harus mentransferkan kegiatan positif dulu. Jangan sampai masuk kelas tugas kerjaan dari halaman 1 sampai 100 5 menit harus beres. Nah, ada yang keliru di situ. Nah, gimana caranya? Kita masuk dulu ke dunianya dulu. Salah satunya dengan ice breaking. Ada ice breaking, ada game. Game itu bisa disesuaikan dengan materinya. Ice breaking mah hanya semacam buat memecah saja biar tidak kaku antara aku dan aku gitu biasanya. Ya, nah ada 2 ice breakingnya. Berhitung 1 sampai 6. Kayaknya gampang semua. Oke. Saya coba perhatikan dulu. 1 seperti ini. 2, 3, 4, 5, 6. Gampang ya? Gampang. Buat kuningnya bulan 2 bulan ke depan kayak gini juga designasi. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Ini masih 1 tangan. Enggak apa-apa, nanti dulu biar enggak terlalu. Oke. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gampang kan? Masih gampang. Sekarang yang tangan kiri, tadi yang kanan ya, yang kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang di atas ganjil semua. Bisa ya? Oke. Sekarang masih 1 tangan yang kanan. Nanti dulu, tepuk tangan dulu dong buat tepuk tangan. Oke. Sekarang saya minta yang kanan dulu. Yang kanan, yang kiri nanti 2 tangan. Kita ini bermain tentang fokus. Gimana caranya? Kita kalau misalkan punya tujuan harus punya fokus dulu. Kalau misalkan tanpa fokus, kita harus ke kiri, ke kanan. Kita harus fokus dulu ke kegiatan ini. Oke. 1, 3. Oke, tepuk tangan dulu dong. Masih yang gampang. Masih tahap 1, masih tahap 1. 2. Masih fokus kayaknya. 5. Masih yang kanan, masih yang kanan. Ika masih yang kanan. 1, 6. Ika kan pusing. Oke, lagi. Oke, sekarang yang kiri. 2, 1, 6, 4, 2, kanan, 1, 4. Oke, turun tangan. Level 2. Ya, tadi level 2. Sekarang level 3. 2 tangan. Iya. Awas. Enggak. Kirinya aja kan, atas bawah aja. Baik sama ini depan, nggak ada yang pinggir. Oke. 2 tangan. Awas jangan ada yang kepinggir gitu. Wika, top sentimen kamu ini masih ada ketonjok ke depan itu nggak ada kepinggir. Siap. 2 tangan. Awas dulunya adalah 2 tangan. 1, 2. 3. Oke, tepuk tangan dulu dong. Sekali lagi. Yang kanan berputar, yang kiri cuma atas bawah. Ini ganjil, ini genap. Oke. Yang salah cubit sampingnya. Oke, siap. Oke. 1. Masih 2 tangan. 3. Benar. 2. Tepuk tangan. Oke. Oke, kita masuk ke ice breaking yang kedua. Hitam hijau. Banyak ya, kalau hitam hijau banyak ya. Sambil duduk nggak apa-apa.
Kalau hijau, oke, ini taruh dari mana? Oke. Nanti dulu. Kalau hitam, nggak apa-apa. Itu aja satu berebutan 3 nanti. Oke. Berebut satu aja. Oke. Berarti harus pakai media ini aja yang kecil. Nah, takutnya ini keluar aja. Pakai sebentar ada masih ada satu pulpen kok, boleh pakai media yang lain pulpen. Nah ini media aja. Nah oke. Awas, kalau hitam ambil ya. Iya, nggak apa-apa, nanti masih level pertama, masih yang mudah dulu. Oke, kalau hitam ambil, kalau hijau di mejanya ya. Oke, tambahan katanya dulunya adalah masih kepala pundak perut, nggak sampai kaki. Nah, nggak sampai yang misalkan kalau misalkan kaki kan akhirnya kebentur sama meja. Oke, kepala betul, 2 tangan dong. Pundak, hilang belum. Kata kuncinya adalah hitam ambil. Oke? Siap. Oke. Boleh masih kaget hadir. Siap. Kepala, hidung, telinga, pundak, lutut, benar. Yang sampai perut. Tidak, pokoknya ikuti apa yang saya katakan. Siap. Kepala, hitam. Oke, yang menang masih 1. Oke, motor masih. Oke, siap lagi. Masih mainnya yang hitam jauh. Kepala agak cepat. Lutut, sorry. Kepala, telinga, hidung, kepala, telinga, perut, hilang. Ya. Tidak bergerak. Selain hitam boleh ambil. Ya, selain kalau hitam belum ambil, yang lain aja. Oke, kepala, pundak, perut, hidung, telinga, kepala, hidung, telinga, bibir, hilang. Sekali lagi, kita tes konsentrasinya lagi. Sekali lagi terakhir. Lebih cepat tes konsentrasinya. Oke. Sekarang kita pakai 2 media. Enggak, nanti pakai basah. Nah, buat. Oke. Kalau hijau, air. Oke, siap. Kepala, mata, telinga, hitam. Sekali terakhir. Kepala, pundak, perut, hidung, telinga, kepala, perut, telinga, hidung, telinga, perut. Ambil. Jangan diambil. Kata kuncinya ketika misalkan kita perlu diambil. Siap. Kepala, telinga, hidung, kepala, ambil. Terakhir. Kepala, pundak, telinga, perut, kepala, telinga, hijau. Oke, terima kasih atas kerjasamanya. Sekarang kita masuk ke materi. Oke, kesepakatan tentang
forum diseminasi. Apa sih yang dimaksud diseminasi? Yaitu salah satu cara untuk menyebarluaskan informasi. Ya, dan kemarin juga pernah ada informasi di WA disebutnya di PA ya. Diseminasi itu apa sih tadi kemarin itu waktu di WA grup lupa. Berarti orang grup gerak biasanya kalau udah ngomong diseminasi begitu ya. Nah, salah satu kesepakatannya yang saya pernah buat seperti ini, nanti barangkali tambahan dan yang lainnya boleh saling menghargai. Kalau misalkan Bapak Ibu boleh berbicara, nanti yang lainnya boleh mendengarkan. Termasuk misalkan saya berbicara, Bapak Ibu juga boleh mendengarkan. Yang kedua, menjadi pendengar yang baik. Paling susah itu menjadi pendengar yang baik. Terkadang ketika misalkan sama pasangan kita, kalau misalkan terkadang bukan curhat nggak jadi berpakaian yang baik dan sopan, udah ya, aktif dan berkontribusi tadi sudah sampai akhir. Saya harapkan nanti Bapak Ibu bisa aktif dan berkontribusi. Yang selanjutnya boleh makan dan minum dengan tertib. Kalau bawa alkohol nggak bisa, nanti mas terakhir saja ya. Nah, guys, kita partner. Oke. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif dengan menerapkan konsep budaya itu karena lahir keterbiasaan atau sesuatu hal yang dilakukan sering dilakukan, artinya budaya. Nah, budaya itu ada yang positif, ada yang baik. Nah, kita ada yang positifnya. Nah, salah satunya konsepnya yaitu budaya positif, motivasi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kota manusia, dan segitiga restitusi. Nah, hal ini berkaitan dengan kurikulum merdeka. Salah satunya yaitu profil pelajar Pancasila. Nilai kebajikannya banyak, Bu. Ada 6. Ada IKTA, mandiri, berkebinekaan, gotong royong, kreatif, dan benar kritis. Sebenarnya kata-katanya sama, cuma mungkin lebih keren saja. Bisa gotong royong, kata kurikulum merdekanya kolaborasi, gitu kan. Oke, next. Nah, tadi yang kita bahas yang nomor satu dulu, budaya positifnya. Kenapa harus dibudayakan positif ini? Agar kita membentuk suatu hal yang bernilai baik. Jangan sampai budaya yang istilahnya kurang baik dikembangkan lagi, atau misalkan yang sudah baik budayanya tetapi stagnan atau misalkan dia di tempat. Nah, gimana caranya kita harus kembangkan lagi budaya positifnya? Nah, ini salah satu pengertiannya. Nah, contoh nilai kebajikannya yang pertama, contohnya kalau misalkan kita bikin kesepakatan kelas, misalkan jangan buang sembarangan. Nah, kata-kata dalam guru penggerak atau kurikulum merdeka ini bukan jangan buang sampah sembarangan, tapi diganti nilainya lebih ke jagalah kebersihan. Sama nilainya tentang kebersihan, ya sama kebersihan, cuma redaksi katanya jangan. Nah, kata jangan kalau misalkan kurikulum merdeka itu sudah tidak digunakan lagi. Ya baik. Nah, nanti pendidikan juga sama kayak gitu, nanti tahu kan. Nah, yang kedua, jangan terlambat. Jadi ada kesepakatan kelas nih, misalkan olahraga juga sama. Jangan berbicara ketika ada teman. Nah, itu kesepakatan guru kapal. Nah, termasuk sini jangan terlambat. Nah, tepat waktu gitu. Ya. Oke, next. Nah, yang kedua, motivasi perilaku. Motivasi itu banyak macamnya. Salah satu kita juga sebagai guru ada motivasinya. Ya, sekarang yang pertama dulu, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Contohnya, ketika kita kerja di sini, ketika terlambat, konsekuensinya adalah waktu terbaca. Misalkan nih, yang misalnya yang sudah punya NIP, nanti kebaca sama sistem, waktunya terlambat, nanti misalkan di dokumen atau misalkan nanti secara kedinasan dokumentasinya kurang bagus, ya, atau misalkan ditegur sama kepala sekolah, atau ditegur secara tidak langsung secara sosial. Hah? Oh iya, TPP. Kalau saya nggak ada TPP-nya. Oke. Yang kedua adalah imbalan. Nah, biasanya kita misalnya punya motivasi di sini, kita kerja motivasinya apa? Dapat gaji, benar kan? Kalau misalkan hanya ikhlas beramal itu biasanya motor apa itu nggak tahu. Biasanya gitu ya, ikhlas beramal nggak bakalan, karena hidup kita bukan istilahnya untuk puasa dan puasa saja. Kadang kita butuh misalkan belanja, butuh apa? Skincare, kuota, susu, pakaian, benar kan? Nah, itu salah satunya. Terus yang ketiga adalah karakter.
Setiap orang punya karakter, Wagi dengan karakternya, Bu Heni dengan karakternya, Buka dengan karakternya. Setiap punya karakter masing-masing, benar kan? Benar, nggak berkata dipaksain. Yang jelas kalau misalnya kita pengen berubah ya sesuai diri kita sendiri. Selanjutnya, nah salah satu keyakinan kelas, kalau keyakinan sekolah mungkin terlalu banyak. Nah sekarang saya sudah pakai keyakinan contoh keyakinan kelas yang sudah dipakai, yang sering dipakai. Nah, yang menentukannya gimana caranya? Yang pertama, kita ambil dulu, misalkan ada yang terlambat. Kita ambil nih masalahnya apa, kenapa? Nah, dia ambil dari kesimpulannya. Misalkan Pak, biar tertib, misalkan ketika belajar atau misalkan jangan main di kelas. Nanti kesepakatan kelasnya misalkan tertib di kelas bacanya. Nah, yang kedua misalkan tentang jagalah kebersihan, misalkan habis makan buang sampah. Nah, ininya jagalah kebersihan. Nah, ini salah satunya. Jadi nggak ada kata jangan, tapi lebih kata-kata yang lebih positif. Selanjutnya tentang kebutuhan dasar murid. Nah, kita harus tahu nih kebutuhan dasar murid, jangan sampai misalkan ada siswa yang terlambat, ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, jangan sampai langsung kamu juga mengerjakan tugas langsung ditanya, tapi kita tanya dulu, gali informasi dulu. Jangan sampai misalkan gini, kamu kenapa nggak mengerjakan tugas, misalkan satu, tanya dulu. Nah, sudah ditanya misalkan karena misalkan malamnya ngebantu orang tua dan yang lainnya, misalkan seperti apa. Nah, kita harus kasih solusi sama si peserta didik itu. Jangan sampai langsung menghakimi bahwa kita misalkan jadi penghukum, misalkan langsung dihukum, kamu gak usah masuk kelas. Jadi harus tahu dulu gitu, ya. Ya, masih keterkaitan. Selanjutnya, kebutuhan dasar adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa terima kasih, penguasaan dan kepuasan dan kesenangan. Nah, bertahan hidup biasanya kalau misalkan si siswa misalkan kelihatan nih antara yang rajin sama yang tidaknya. Biasanya kalau misalkan sudah punya rasa kesadaran, biasanya rankingnya bagus. Contohnya nih, dia sadar kalau misalkan dia tidak punya apa-apa, makanya harus rajin. Tanpa rajin dia gak bakal punya apa-apa gitu. Yang kedua tentang kasih sayang dan rasa terima kasih. Biasanya si siswa itu pengen ada perhatian lebih dari gurunya. Yang ketiga tentang penguasaan. Biasanya kalau yang penguasaan itu siswa yang mendominasi atau misalnya yang paling pintar, pengennya itu ngatur-ngatur. Pak, saya mau poli Pak, saya mau pengen ini Pak, saya mau nggak mau belajar ini Pak, saya. Nah, itu biasanya orang yang mendominasi itu biasanya udah boring terhadap kegiatan. Nah, yang keempat tentang kebebasan, dia nggak mau diatur dalam artian ya udah silakan ibu mengajar ini, saya pengennya ini pengen senangnya itu misalkan seni, gambar, nyanyi, olahraga, dia nggak bisa diatur, dia pengennya bebas sesuai dengan keinginannya. Yang selanjutnya tentang senang, hampir sama bebas itu ya, tapi yang kesenangan itu dia pengen orientasinya lebih gimana caranya dia bisa terhibur. Misalkan saya misalkan datang ke sekolah udah cukup merasa terhibur gitu kan. Selanjutnya yang terakhir posisi kontrol. Nah, posisi kontrol kita sebagai guru di sini. Kalau tadi sebagai murid, sekarang sebagai guru. Nah, di sini ada 5 sebagai penghukum. Sebagai penghukum itu misalkan ada siswa yang terlambat datang, jangan ditanya-tanya, langsung misalkan hukum, misalkan dari jam 7 sampai jam 9 berdiri. Nah, itu. Nah, kita kira-kira kalau misalkan dari 5 ini, kita yang mana? Pembuat merasa bersalah. Contohnya, misalkan ada siswa yang terlambat, misalkan ditanya misalkan kenapa kamu salahnya, terus dikasih tahu kesadarannya, misalkan kamu itu salah, harusnya masuk jam berapa, jangan sampai terlambat, kalau misalkan kamu terlambat ini. Nah, dia diyakinkan bahwa dia itu salah gitu. Yang ketiga sebagai teman, diajak komunikasi dulu sebagai teman, ngobrol gimana, sehat, kenapa kamu bisa terlambat, kenapa kamu kayak gini. Nah, itu semacam sebagai temannya. Terus sebagai pemantau, dia hanya melihat saja, lihat bahwa perkembangan peserta didik itu seperti apa, dilihat saja, terus nanti dikasih solusi. Selanjutnya sebagai manajer itu lebih ke mencari solusi bahwa siswa itu bermasalah, solusinya seperti ini, yuk kita pecahkan masalah bareng-bareng. Nah, kira-kira dari posisi kontrol, kita sebagai guru yang paling yang ideal yang mana? Teman manajer. Kalau Bu Imas yang mana Bu?
Teman. Oke, teman. Bu Irma? Semuanya. Berarti ada pemukul juga ada ya? Oh, kalau Bu Dia, yang mana? Semuanya. Oke. Kalau menurut teori, sah-sah saja semuanya ada di sini. Ada yang pemukul, pembuat teman dan atau tergantung dari kadar salahnya. Ya, kalau misalkan salah cuma misalkan jadi teman saja mungkin kurang. Tapi terkadang kalau misalkan kita posisinya misalkan dia udah salah merokok, menggebuki dan yang lain, masa kita sebagai teman nggak bisa kan? Kita harus menjadi penghukum, gitu ya. Tapi idealnya gimana caranya? Yang pertama adalah idealnya adalah manajer dulu. Setelah ini yang terakhir penghukum. Kalau misalkan emang kadarnya udah fatal banget, ya misalkan taburan dan yang lain. Next. Oke, kemarin kita sudah bahas tentang segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah satu teori gimana caranya memecahkan masalah. Misalkan ada anak yang sering berantem, ada anak yang sering curi, ada anak yang sering misalkan kesiangan. Nah, menggunakan segitiga restitusi ini bisa salah satunya untuk memudahkan kita sebagai guru untuk mencari solusinya. Yang pertama, menstabilkan identitas validasi. Maksudnya seperti apa? Barangkali ada yang sering menstabilkan identitas. Biasanya kita buka komunikasi dulu sama siswa. Kenapa kamu seperti ini? Kenapa kamu terlambat? Gitu. Terus setelah itu, yang kedua tindakan yang salah. Nah, setelah tindakan salah misalnya gini, kan kamu udah tahu, kamu salahnya di mana? Saya kesiangan Pak, harusnya misalkan jam 7.30, tapi saya masuknya misalkan jam 11 Pak. Oh gitu, berarti salah ya? Salah, oke. Terus yang kedua, yang ketiganya kita coba menanyakan keyakinan kelas. Oke, kira-kira yang kamu langgar tentang keyakinan kelas apa misalkan? Tidak tertib Pak saya, atau misalkan saya tidak disiplin Pak. Oh, nah itu salah satunya. Jadi bukan aturan dari kita, tapi gimana caranya menumbuhkan kesadaran dari siswa tersebut. Terima kasih. Rasanya tidak. Allah Akbar, kok nggak ada ya? Gak tahu lah, cukup lah. Oke. Tadi maksudnya tadi masak guys, gimana? Tapi udah gitu ya? Cukup lah, kita mau. Bagus deh kan? Oke, itu informasi dari saya terkait diseminasi budaya positif. Harapan saya setidaknya walaupun ini hanya teori, kita bisa mempraktekkan. Mati lampu. Oke. Itu saja dari saya. Harapannya kedepannya walaupun hanya sebatas teori atau pengimbasan bisa tersampaikan kegiatan ini. Semoga bisa terlaksana walaupun dalam pelaksananya memang kalau belum terbiasa berat. Teorinya bisa karena terpaksa, bisa karena terbiasa, akhirnya bisa. Itu rumusnya. Proses tidak akan menjadi hasil akhir. Itu saja.